Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Binatus rahil qulub wal qalbi hasil an kulli matalib sayyidina Muhammad sayyidina Ali Abi Thalib. Wa kafat alaihi la tayyib sahbihi wal manaqib wa hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladi wa dhurriyyati wa baiti wa ansari wa asari. Thumma nakhusu khususan laru muallifi hadzal kitab Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim Allah ta'ala yaghfir lahum warhamhum wa 'ala darajatin fil jannah. وإدعو علينا وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh di Kamis ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Seperti biasa dalam kajian Al-Fakir itu kitab Nashahul Ibad, meskipun nanti diselang-seling dengan kitab akidah Kifayatul Awam, namun nanti lebih banyaknya kita porsinya ke Nashahul Ibad. Sebelum kita belajar, kita sama-sama belajar untuk di dalam memahami tasawuf atau akhlak juga sedikit-sedikit nanti agak lebih mengenal kitab kuning gitu. Bagi yang belum mondok apalagi itu apa sih itu kitab kuning? Itu apa yang dinamakan di luar itu yellow book gitu kan. Sebelum kita sama-sama membuka daripada Nashahul Ibad, kita sama-sama membaca doa sebelum taklim. Nanti ikuti saja apa yang ana baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Ya, alhamdulillah. Ini kemarin belum sempat selesai tentang masalah pembahasan mengenal siapa pengarang ini kitab, sosoknya seperti apa. Ke atas, tadi ke atas, terus, ya udah cukup. Ini pengarang Nashahul Ibad, syarah, ada matan, ada syarah. Itu dalam kitab itu
Mungkin kalian yang basicnya pondok sudah memahami apa itu matan, apa itu syarah. Matan itu redaksi utuhnya atau penjelasan globalnya, itu disebut matan. Itu kalau dalam lafadznya al-matnu gitu. Cuman kalau udah bahasa kita matan jadinya. Nah, matan itu perlu penjelasan, perlu deskripsi yang bisa kita pahami itu. Karena kalau kita hanya membaca matannya saja itu rada sulit untuk memahami. Makanya para ulama dahulu itu banyak mensyarahkan, menjelaskan, mendetailkan, itu mendeskripsikan itu, daripada kitab matannya. Makanya disebut syarah atau dalam lafadznya asyarhu. Cuman sudah menjadi lidah kita syarah. Ada matan, ada syarah. Gitu ya, paham. Nah, Nasoihul Ibad ini adalah kitab syarah, kitab penjelasan daripada matan yang dikarang oleh seorang pakar hadis di zamannya, seorang muhaddis, seorang musnid, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani atau disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada 3. Siapa aja? 3 itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus Ibnu Hajar Al-Haythami, satu lagi Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi ada 3 Ibnu Hajar. Makanya kalau ditanya Ibnu Hajar yang mana nih, karena masing-masing itu spesialisasinya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu spesialisasinya atau tabahurnya ke ilmu hadis gitu. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haythami tabahurnya atau spesialisasinya ke ilmu fikih. Banyak karangan-karangan kitab daripada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ada Al-Haythami, ada Al-Haythami. Tuh, ada tha, ada pakai tha, ada pakai ta. Nah, kalau ini pakar hadis Al-Asqalani. Kalau di Eropa itu dikenalnya Asgalan ya, Asqalani di sana Asgalan gitu. Nah, ini masanya berbeda. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sekitar tahun 700 sampai 800 Masehi. Ana nggak ingat pastinya berapanya, cuman seingat Ana itu 700 sampai 800 Hijriah, bukan Masehi. Nah, sedangkan Syekh Nawawi itu masanya dekat sini, sekitar 1800 Masehi itu. Makanya masih ada fotonya. Kalau Syekh Nawawi ada fotonya, di rumah ada. Kalau penasaran Syekh Nawawi yang mana sih, biar kalian, saya nggak hanya kenal kitabnya, nggak hanya ngaji kitabnya, tapi saya pengen kenal Syekh Nawawi itu yang mana. Ada fotonya di rumah. Kalau pengen tahu silakan aja ke rumah. Itu ada foto Syekh Nawawi asli kalau itu, bukan lukisan, bukan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu lukisan. Karena di zaman beliau, karena di tahun 400 sampai 500 Hijriah itu nggak ada kamera gitu. Sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, nggak ada fotonya. Itu. Ini seorang di Indonesia ini terkenal, bapaknya kitab kuning Syekh Nawawi, karena karangannya dari berbagai fan ilmu, bukan hanya fan hadis, bukan hanya tafsir, bukan hanya fikih, hampir semua ada karangannya beliau tuh. Makanya terkenal di sana tuh Syekh Nawawi. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu ulama kita, ulama asli Banten, makanya disebut Al-Bantani, Al-Jawi. Namanya Muhammad tuh di atas tuh. Di atas Al-Arif Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Nama aslinya Muhammad.
Muhammad aja. Orang-orang dulu apalagi para habaib itu namanya nggak jauh-jauh dari nama nabi, nama sahabat, nggak aneh-aneh gitu. Kalau zaman sekarang kan ya nggak apa-apa sih, bukan berarti nggak boleh gitu, nggak apa-apa di apa namanya, kalau ulama-ulama tuh namanya nggak aneh-aneh, namanya paling Muhammad, apalagi habaib ya, namanya banyak yang sama tuh, paling bedanya di bin, ente binnya bin siapa, paling gitu nanya, marganya marga siapa, ada marganya sama tapi binnya beda, itu biasanya banyak yang samaan aja, kadang suka keder, misalkan Habib Abdullah bin siapa nih gitu kan, sama-sama Asegaf misalkan, itu nggak jauh-jauh dari nama nabi, nama sahabat, nama datuknya mereka gitu, nggak jauh-jauh dari Muhammad, Abu Bakar, Umar. Ini apa namanya, hanya menyebutkan nama habaib, bukan nama sahabat yang ana bahas kemarin. Kalau menyebutkan nama sahabat harus sopan, harus pakai Sayyidina. Nah, ana tadi menyebutkan bukan nama sahabat tapi nama-nama habaib. Nama habaib itu nggak jauh-jauh dari Muhammad, Habib Abu Bakar gitu, Habib Umar, Habib Utsman, Habib Ali, Habib Alwi, itu nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kalau kita kan panjang namanya, udah panjang lagi apa namanya, yang dicari bukan tabarukan gitu, yang dicari keindahan nama. Ya nggak apa-apa sih, bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa. Cuman kan kalau ulama itu kebiasaannya seperti itu, maka ini namanya Muhammad aja, Muhammad bin Umar tuh, bapak beliau Umar itu Al-Jawi. Jadi kalau ditanya Syekh Nawawi siapa nama aslinya, itu yaitu Muhammad bin Umar. Adapun Nawawi itu nama nisbat, nama sandaran. Al-Bantani sama nama nisbat juga gitu. Ini menjelaskan nasaihul ibad, nasihat-nasihat para hamba atau nasihat-nasihat untuk hamba. Jadi kalau mudhaf ilaih ini kalau bahasa nahwu sharaf memang sih apa namanya, sedikit mengenali masalah idhofat. Idhofat itu bisa bermakna li, bisa bermakna fi gitu, macam-macam. Jadi nasaihul ibad ini bisa berarti nasihat dari para hamba, bisa bermakna min gitu kan, nasihat dari para hamba gitu. Bisa juga bermakna li, nasihat untuk para hamba, yaitu untuk kita gitu. Kalau tadi kan nasihat dari para hamba, isinya itu beberapa nasihat-nasihat dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari orang-orang salafus soleh. Itu bisa bermakna li, untuk para hamba, yaitu kita gitu. Jadi itu sedikit tentang bahasan nahwu sharafnya. Fi bayani al-fadhi munabbihati 'ala al-isti'dad li yaumil ma'ad. Ini di dalam penjelasan lafaz-lafaz yang bernama kitabnya Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad li yaumil ma'ad. Itu aslinya kitab matanya bernama Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad li yaumil ma'ad. Itu disyarahkan oleh Syekh Nawawi jadi nasaihul ibad. Itu kalau nama kitab tuh, ini biar sedikit penasaran atau pengetahuan ya. Jadi nama kitab itu antara matan dan syarah itu belakangnya itu mengandung ilmu balaghah. Artinya mengandung, kalau dalam ilmu balaghah kan ada jinas tam, ada jinas nakis begitu ya. Nah mungkin Ustaz Zain lebih paham lah gitu. Jadi belakangnya, jadi kalau kita mah pantun, kalau pantun kan belakangnya sama ya. Nah kitab di matan syarah itu ada kesesuaian gitu. Di belakangnya kan ma'ad gitu kan, ada dal di situ kan. Nah makanya di atas juga disyarahkan oleh Syekh Nawawi sama nasaihul ibad gitu. Jadi belakangnya sama-sama dal, bunyinya sama. Nah al-munabbihat 'ala al-istidad yaumil ma'ad bi syarhi nasaihul ibad gitu kan, sama tuh. Banyak itu. Jadi biar sedikit peka kalian tuh kalau baca kitab, jangan hanya langsung lihat isi, jangan. Harus apa namanya? Harus ada sifat ya, teliti juga, peka juga. Dilihat dari sampulnya, dilihat itu, oh gini, dibaca dari sampulnya, jangan langsung dibuka isinya, dilihat sampulnya.
terus dibuka mukaddimahnya. Itu kalau kita sebagai adab ya, adab juga sebagai apa namanya, pengetahuan juga, ilmu juga kan buat kita. Contoh lain, Ihya Ulumuddin, tuh kitab karangan Imam Ghazali, seorang ulama tasawuf di abad ke-5 Hijriah. Ihya Ulumuddin, belakangnya kan din, gitu kan bunyinya din. Itu disyarahkan oleh seorang ulama bernama Ittihafus Sadatil Muttaqin, tuh sama-sama in bunyinya tuh. Nah ini sekedar ini aja pengenalan. Silakan ke bawah. Terus oh ini terjemahan ya. Terus oh kok terjemahan semua nih? Ada ininya enggak? Kan ada yang oh salah. Oh ya udah enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa, ini makanya kok agak beda tampilannya gitu. Enggak apa-apa, nanti untuk tim Imtak untuk minggu depan di download kembali gitu, download kembali di apa namanya, asli teks Arabnya. Kalau ini kan terjemahan nggak apa-apa, kalian untuk baca-baca nggak apa-apa, tapi nanti kalau untuk ngaji di sininya itu teks Arab biar kalian juga bisa mengenal gitu, bisa membaca, bisa menerka sedikit-sedikit gitu. Insyaallah 5 atau 10 menit lagi kita selesaikan. Jadi karena ini tampilannya apa namanya, terjemahan, jadi sementara mungkin hanya sedikit ya, nanti hanya sedikit dari nanti diulang aja bacaan anak gitu. Karena nggak bisa dilihat sih, tapi nggak apa-apa, ini udah usaha tim Imtak, jadi hanya downloadnya aja gitu, downloadnya yang terjemahan. Nanti untuk minggu depan di download lagi kitab yang aslinya. Jadi sebelum memulai, kemarin belum sempat terbahaskan apa sih bedanya, kan ada 4 sendi agama ini kan, ada 4 tiang itu, ada 4 tiang di dalam beragama ini. Untuk kita bisa mengenal Allah, kita harus tahu siapa yang kita sembah gitu. Jadi ada 4 sendi di dalam agama ini. Masih ingat? Apa itu? Pertama, syariat. Kedua, tariqah. Ketiga, ma'rifah. Keempat, haqiqah. Itu memang bahasanya tasawuf yang udah level atas. Kalau kita mah tasawuf awam dah gitu, tasawuf dasar gitu. Nanti anak untuk membahas masalah ma'rifah dan hakikat itu nggak bisa mendalam gitu, karena anak pun masih dalam keterbatasan seperti itu. Ketika ada pertanyaan, apa bedanya thariqah dengan tasawuf gitu? Apa bedanya thariqah dengan tasawuf? Dan apa persamaannya? Seperti itu. Ini karena kita membahas tentang kitab ini dan anak pas kebetulan mengampu di kelas pembelajaran malam itu akidah akhlak itu, maka sengaja membahas ini karena tabarukan juga, ta'aduban kepada sahibul wilayah. Itu kita berada di tanah Banten, sahibul wilayahnya Syekh Nawawi gitu, sebagai ta'aduban, tabarukan kepada beliau. Dan juga ini kitab ini coraknya corak tasawuf tapi berbasis hadis. Coraknya tasawuf berbasis hadis, asar, ucapan para sahabat juga. Jadi apa bedanya antara thariqah dengan tasawuf? Nah, yang Anda bilang tadi ini coraknya tasawuf. Sedangkan tadi ada 4 sendi, syariat, thariqah, ma'rifat, haqiqah. Jadi syariat itu luarnya agama seperti itu. Kulitnya daripada ibadah. Itu disebutkan atau dinamakan syariat. Gampangnya seperti itu. Kulitnya ibadah. Contoh wudu, sholat,
puasa, rukun iman deh, rukun iman. Itu masalah peribadatan. Itu kulitnya ibadah, disebut syariat. Nah, jauh lebih ke dalam, makanya ada hadis tentang malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Itu disebutkan 3. Islam, terus iman dan ihsan. Itu mewakili 3, itu mewakili daripada 4 sendi tadi. Rukun iman itu mewakili daripada syariat. Wudu, sholat, puasa, zakat. Itu rukun Islam tuh. Mewakili daripada rukun Islam yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Terus rukun iman itu mewakili daripada syariat, mewakili daripada akidah. Itu rukun iman tentang masalah Allah, ketuhanan, sifatnya Allah, dan juga tentang sifat 20, itu salah satunya. Dan ihsan, kalau ihsan itu mewakili daripada thariqah atau tasawuf. Lantas apa bedanya antara thariqah dengan tasawuf? Kalau thariqah, orang berthariqah belum tentu kalau orang berthariqah sudah pasti dia bertasawuf. Kalau orang bertasawuf belum tentu dia berthariqah, itu bedanya. Adapun persamaannya itu sama-sama meniti jalan untuk mengenal Allah, itu persamaannya. Perbedaannya antara thariqah dengan tasawuf, kalau orang berthariqah sudah pasti dia bertasawuf. Tapi orang bertasawuf belum tentu dia berthariqah, seperti itu. Contohnya begini, kalau thariqah itu ada namanya. Contoh gampangnya gini, kita ingin ke pasar Serpong, gitu, untuk belanja, gitu, atau untuk tujuan akhir kita ke pasar Serpong. Taruhlah misalkan dalam rangka Milad IC, ya, dalam rangka Milad IC itu jalan 25K misalkan gitu. Nah, itu bisa lewat jalan yang depan, ada namanya kan, jalan depan Taman Tekno ya, jalan Taman Tekno, lewat yang jalan besar. Tapi bisa juga lewat jalan sini, Desa Camar atau Cadas Mapar, itu nggak ada jalannya, nggak tahu jalan apa tuh yang ke atas tuh, yang jembatan ke atas, kan dia nggak ada jalannya, nggak ada namanya, maksudnya namanya nggak ada, tapi bisa lewat situ. Jadi sama-sama bertujuan untuk nanti di akhir finishnya itu di pasar Serpong misalkan, itu sama, bisa lewat Kampung Cadas Mapar, bisa lewat depan, bisa. Itu contoh daripada thariqah dan tasawuf. Thariqah itu ada namanya, itu jalan Taman Tekno, jalan Cendekia tuh, yang dari depan menuju ke kita. Nah, sedangkan yang ke atas jalan Cadas Mapar, Kampung Cadas Mapar itu nggak ada nama jalannya. Itu perbedaannya. Jadi thariqah itu sebuah metode, sebuah nama, sebuah jalan, gitu, yang diprakarsai oleh ulama-ulama tasawuf. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau punya thariqah atau mendirikan thariqah yang bernama Qadiriyah. Itu dinisbatkan ke nama beliau, Syekh Abdul Qadir. Makanya thariqah namanya Qadiriyah. Ada lagi Syekh Bahauddin Naqsyabandi, itu mendirikan thariqah disebut Naqsyabandiyah. Ada lagi Imam Ghazali, ulama tasawuf, mendirikan thariqah namanya Ghazaliyah. Terus banyak tuh, Sanusiyah, Tijaniyah, Syadziliyah, ada hampir 50 lebih thariqah yang mu'tabar. Itu thariqah yang mu'tabarah itu ada hampir 50 lebih. Tergantung kalian. Terus saya ingin
Thariqah yang mana nih? Bebas, terserah. Kalian punya mursyid, gurunya guru Thariqah Qadiriyah, silakan kalian ikuti Thariqah Qadiriyah. Boleh nggak lebih dari satu? Silakan aja kalau kuat. Kalau kuat silakan lebih dari satu. Itu. Ada penggabungan Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah aja, ada Naqsyabandiyah aja. Tapi ada yang Thariqah penggabungan yang diprakarsai oleh Syekh Khotib Sambas. Itu ini ulama kita Sambas, Syekh Khotib Sambas itu menggabungkan antara Thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah yang disebut TQN. Tuh, TQN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Itu. Mursyidnya dulu itu Abah Anom di Tasikmalaya. Awalnya Abah Sepuh turun ke putranya Abah Anom. Tapi anak dapat khabar anaknya nggak ada yang diangkat jadi mursyid kalau putranya Abah Anom. Tapi ada di beberapa wilayah itu mursyid TQN ada. Tapi kita jangan langsung percaya dulu, jangan. Kalau orang ngaku-ngaku nih, oh sini aneh beat nih, aneh mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, jangan dipercaya dulu, jangan. Justru orang yang mengaku itu bisa jadi bukan, gitu patokannya. Jadi kalau orang yang hakikatnya benar dia seorang mursyid, itu nggak bakalan ngaku dia sebagai seorang mursyid. Tapi kok itu sudah banyak yang kenal dia seorang mursyid? Ya karena dengan sendirinya tuh para ulama yang lain itu mengakui bahwa beliau itu seorang mursyid Thariqah gitu. Jadi nanti hati-hati kalau kalian tiba-tiba lagi jalan atau lagi tinggal di kampung mana merantau, terus ada yang ngaku-ngaku, misalkan aneh mursyid, aneh udah di beat misalkan sama Abah Anom atau sama kiai siapa gitu. Sekarang turun ke aneh mursyidnya, ente kalau mau beat sini itu. Aneh mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah misalkan gitu. Jangan dipercaya dulu, jangan, diteliti dulu. Tapi kalau udah masyhur nih, banyak ulama-ulama kiai-kiai para asatidz itu berbaiat Thariqah ke situ, ya, itu nggak usah diteliti lagi. Kalau itu udah masyhur, udah bener gitu. Waktu udah habis ya gitu. Jadi mungkin belum ke materi dulu karena waktu sudah habis. Ini hanya sedikit pengenalan tentang perbedaan Thariqah dengan tasawuf. Jadi boleh nggak kalau misalkan kita meniti jalan tasawuf tapi nggak berthariqah? Boleh. Tapi ya itu rada sulit mencapai tujuan. Itu bedanya paling. Ya seperti halnya kita kalau jalan ke Taman Tekno kan enak, jalannya lega, ada namanya lagi. Artinya resmi gitu. Secara apalagi ada mursyid kalau thariqah tuh. Kalau tasawuf boleh nggak kita bertasawuf tanpa berthariqah? Boleh. Contohnya tasawuf itu mengenai hati, gimana caranya kita sholat tanpa ada riya, sholat tanpa ada ujub, sholat tanpa ada sombong dan lain sebagainya. Nah itu boleh, itu kan tasawuf, itu jalan tasawuf seperti itu. Kita rendah hati, kita tawadu, kita enggak sombong, kita punya hati sayang dengan sesama makhluk. Itu kan kita meniti atau menjalani tasawuf gitu. Secara tidak sadar kita menjalani tasawuf. Memang agak susah untuk mencapai tujuan kalau tanpa berthariqah. Yang lebih cepat itu berthariqah, itu lebih cepat karena ada mursyid di situ. Ana sendiri pun hanya satu thariqah yang ana pernah dibaiat, itu thariqah Alawiyah. Itu kebanyakan habaib itu thariqahnya Alawiyah. Meskipun nanti ada para habaib itu thariqahnya Qadiriyah, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Tijaniyah itu. Tapi kebanyakan para habaib itu thariqahnya Alawiyah. Itu. Ana sendiri pun baru satu gitu. Karena ana menjalani satu thariqah aja luar biasa sulit gitu kan. Luar biasa butuh konsistensi, butuh istiqomah di situ. Jadi ana sementara hanya satu ana pegang. Itu karena ana pernah dibaiat oleh guru ana, salah satu daripada
beliau Thariqah Alawiyah, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Samahatul Ustaz Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Jadi anak megang satu thariqah aja itu luar biasa. Butuh konsistensi, butuh istiqomah, butuh mulazamah gitu. Itu yang apalagi sampai 2 thariqah. Waduh, wiridnya apalagi thariqah Qadiriyah tuh wiridnya banyak itu. Jadi kalau nggak kuat kalau nggak kuat ya, kita harus memang sebelum BA tuh kalau kita nggak kuat ya kita harus ini dulu gitu. Tapi ada yang mengistilahkan seperti ini, ada yang mengkiaskan gini. Kalau kita BA tuh bukan masalah suci enggaknya, bukan masalah bersih enggaknya. Contohnya thariqah itu diibaratkan seperti perahu. Aduh, kita mah belum kita masih kotor gitu. Kita masih kotor, belum bersih, nanti aja deh. Itu kalau kita berpikir seperti itu, kapan naik perahunya? Perahu udah keburu jalan. Gitu, udah keburu mengarungi lautan. Jadi jangan berpikiran kita masih kotor. Semua manusia kecuali nabi dan para wali masih kotor. Kita akui semua penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Nah, makanya berpikiran begini, sambil kita naik perahu itu sambil membersihkan diri gitu. Jadi kebersihan kita dapat, naik perahu pun kita dapat. Itu gambaran daripada thariqah. Jangan berarti aduh kita masih kotor nggak masuk thariqah dulu kita masih banyak dosa. Semua juga orang banyak dosa, entah itu kiai, ustadz gitu. Makanya jangan berpikiran seperti itu. Udah, kita di BA aja, apalagi kalau apalagi di BA guru ya langsung gitu yang menyuruh gitu. Jadi di samping kita membersihkan diri kita, tapi kita naik perahu juga supaya kita mencapai tujuan. Kalau kita merasa diri kita kotor aja terus nggak mau naik perahu, ya kapan kita bersihnya? Sulit gitu. Yang rombongan sana mah udah mencapai ke sana, ke tujuan. Itu salah satu daripada manfaat berthariqah. Atau kalau bahasa kitanya tarekat gitu. Kalau bahasa aslinya at-thariqah gitu. Mohon maaf kalau apabila waktunya sudah melewati. Terima kasih kepada Ustadz Zain dan terima kasih kepada para siswa dan siswi yang memperhatikan, yang nanti mengamalkan, terus menancapkan apa yang tadi dijelaskan ke dalam hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.